Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi. Di awal video ini, Mimin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, dikarenakan slide gambar komik dalam video ini terkadang akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Namun Mimin berharap kalian bisa tetap terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Haidong adalah sebuah kota di bawah yurisdiksi kota Haizhou. Haizhou dekat dengan kota-kota lain seperti Zhonghai dan Jin, dan merupakan salah satu kota paling maju dan terbesar di wilayah Jiangbei. Suao adalah bos yang paling berpengaruh di Haizhou, bahkan di seluruh Jiangbei. Sama seperti Xinzong dari kota Tianhe dan Tuan ketiga Wei dari kota Chuzhou, dia adalah salah satu taipan paling kuat di wilayah ini. Dibandingkan dengannya, Zhou Tianhao tidak lain adalah bidak. Setelah beberapa saat, air mata di wajah pasangan ibu anak itu diganti dengan sukacita. Mereka akhirnya berjalan menghampir para tamu bersama-sama. Selamat datang di pesta putriku. Saya pikir beberapa dari Anda mungkin sudah tahu siapa saya. Saya Suao dari Haizhou. Terima kasih semua yang telah menjaga Fei Fei selama beberapa tahun terakhir. Semua orang berdiri dari tempat duduknya setelah mendengar nama Suao. Suao memandang Chu Minhui dan bertanya, Minhui, bagaimana kabar ayahmu? Terima kasih telah bertanya Paman Su. Dia baik-baik saja. Chu Minhui berdiri dan berbicara dengan suara hormat. Jelas bahwa Chu Minhui tahu siapa ayah Su Rongfei. Suao mengangguk setuju. Lalu dia melihat sekeliling dan bertanya, siapa yang namanya Chen Fen? Semua orang terkejut dengan pertanyaan itu. Mereka mencari Chen Fen dan menemukannya di sudut. Semua orang yakin bahwa Chen Fen dalam kesulitan setinggi lutut hari ini. Chen Fen berdiri dengan cepat dan mengangguk pada Suao, senang bertemu denganmu, Paman Su. Saya Chen Fen. Su Rongfei menarik wajah ngeri dan lalu menyentak lengan ayahnya, ayah. Jangan memberinya masalah. Dia orang yang baik. Aku belum bicara, hahaha. Saya ingin menemuinya secara langsung karena saya telah mendengar begitu banyak tentangnya sehingga telinga saya hampir berdarah. Canda Suao ayahnya. Dia kemudian menoleh ke tamu yang lain sebentar dan berkata, aku tidak bermaksud merusak pesta. Silahkan lanjutkan pestanya. Mereka kemudian menyebar dan kembali menikmati suasana pesta ulang tahun yang meriah. Pesta itu berjalan lancar, dan akhirnya berakhir dengan suasana yang menyenangkan. Satu persatu teman-teman Su Rongfei pamit undur diri. Kakak Chen, terima kasih sudah datang. Kata Su Rongfei sembari mengantarkan Chen Fen di halaman. Ya, aku senang jika kau merasa bahagia hari ini. Jawab Chen Fen yang kemudian berlalu untuk kembali ke rumah. Bagi Chen Fen sendiri, yang menjadi perhatian utamanya saat ini adalah, bagaimana dia bisa segera melanjutkan untuk membangun susunan kabut gunung di Gunung Yunggui. Keesokan paginya, saat Chen Fen sedang berjalan di sepanjang jalan di tepi danau, sebuah mobil berwarna hitam menepi di sampingnya. Seorang pria berotot dengan wajah keras dan mengenakan jas hitam berjalan ke Chen Fen dan berkata, Tuan Chen, bos kami ingin bicara dengan Anda. Bosmu? Tanya Chen Fen. Chen Fen melihat ke arah di mana wajah keras itu menunjuk. Dia melihat sosok yang dikenalnya sedang berdiri di pinggir danau. Baiklah. Kata Chen Fen lagi. Ketika Chen Fen mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah ayah Su Rongfei yang dia temui tadi malam. Tuan Suao. Dia berdiri di tepi danau, tangan diikat di belakang punggungnya, dan dia melihat ke kejauhan di mana danau menjadi langit. Di sekelilingnya ada beberapa pengawal, termasuk orang tua yang dilihat Chen Fen tadi malam. Anda ingin melihat saya, Paman Su? Chen Fen berhenti beberapa langkah menjauh dari pria itu dan bertanya dengan tenang. Wajah Suao tampak dingin dan acuh tak acuh. Berbeda dengan ayah yang berpendidikan dan lembut seperti yang dia lihat tadi malam. Dia lebih mirip bos yang berkuasa yang memerintah kota Haidong. Apa yang kamu lihat dari sini? Suao bertanya dengan suara rendah.
Chen Fan melihat ke kejauhan dan hanya melihat hamparan danau yang luas. Dia memikirkan jawabannya sejenak dan kemudian menjawab, aku melihat danau Yan Gui. Memang berkabut, luas dan membuat orang merasa sangat kecil bukan, ujar Suao. Tiba-tiba, suaranya berubah menjadi dingin dan tajam. Ini mungkin terlihat besar, tetapi apakah kamu tahu bahwa walau danau itu termasuk terbesar ke-10 di Provinsi Hudong, tapi itu dianggap sebagai kolam kecil di antara semua danau di Cina. Setelah dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Chen Fan dan berkata, sama seperti kamu. Meskipun kamu bisa menonjol di kota Chuzhou, tapi kamu tidak signifikan di panggung Provinsi Hudong. Kamu hanya setetes air di danau yang luas ini. Aku ingin kamu menjauhi Fei Fei. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menikahinya. Ujar Suao menegaskan tujuan pembicaraan ke Chen Fan. Oh, jadi seperti apa kualifikasinya? Chen Fan bertanya. Saya setuju kamu adalah anak muda yang luar biasa di kota Chuzhou. Tetapi saya ingin seseorang yang terbaik dalam hal latar belakang keluarga dan kemampuan. Dan menurutku, kamu tidak tergolong dalam keduanya. Jadi bagaimana mungkin aku menikahkan putriku padamu? Chen Fan tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, Tuan Su, itu semua hanya angan-anganmu. Aku selalu memperlakukan Fei Fei seperti saudara perempuanku sendiri, tetapi tidak lebih. Anda tidak perlu berpikir terlalu jauh. Perbincangan itu pun kemudian berakhir dalam beberapa saat kemudian. Meninggalkan Chen Fan sendirian di pinggir danau, Tuan Su berkata dalam hatinya, sebenarnya aku ingin membuatmu bekerja denganku. Tetapi aku tidak menyangka jika kamu sangat arogan. Dalam hatinya Chen Fan pun bergumam, kamu berpikir jika danau ini dapat diabaikan di Cina. Tapi kamu bahkan tidak tahu bahwa seluruh bumi ini hanyalah sebutir debu di mataku. Dan ia pun berlalu dari tempat itu. Setelah meninggalkan Chen Fan dan dalam perjalanan di atas mobil, Tuan Suao berbicara dengan seseorang. Dia adalah Master Gu, orang tua yang memiliki kekuatan internal, yang saat itu juga datang ke pesta ulang tahun Surong Fei. Saya telah mendengar bahwa Xin Zong akan membawa petarung tangguh ke turnamen bela diri tahun ini, benarkah itu? Ya Tuan Su. Salah satu pria yang duduk di kursi penumpang menjawab. Kami telah mengkonfirmasi dengan sumber kami di kota Tianhe. Dasar orang bodoh yang sombong. Suao mencibir dalam benaknya. Dia lalu melihat ke orang tua itu dan berkata, Master Gu, saya harus mengandalkan Anda selama turnamen nanti. Percayalah padaku Tuan Su. Meskipun saya sudah tua, saya akan memberi anak-anak ini pelajaran sebelum saya akhirnya menendang ember. Terima kasih, Tuan Gu. Suao mengangguk setuju. Chen Fan menghubungi Zhou Tianhao untuk bertanya tentang ayah Surong Fei. Tuan Suao? Mengapa dia datang ke kota Chuzhou? Zhou Tianhao terkejut oleh berita itu. Apakah dia mengganggumu? Tanya Zhou Tianhao lagi. Tidak. Saya baru tahu bahwa dia adalah ayah dari salah satu teman saya. Chen Fan berkata dengan ringan. Apakah dia salah satu orang paling kuat? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Master Chen, dia berada di puncak rantai makanan di wilayah Jiangbei. Jawab Zhou Tianhao. Bagaimana dia jika dibandingkan dengan Tuan ketiga Wei? Tanya Chen Fan lagi. Tuan ketiga jauh kalah kuat. Zhou Tianhao menggelengkan kepalanya. Suao menjalankan bisnis pakaian yang sangat besar di kota Haizhou. Bisnis Tuan ketiga kurang dari setengah besarnya bisnis Suao. Oh, begitu. Sahut Chen Fan cukup terkejut. Zhou Tianhao berkata lagi. Master Chen, saya ingin meminta bantuanmu. Apa itu? Tanya Chen Fan. Akan ada turnamen seni bela diri dalam setengah bulan. Turnamen ini sangat penting untuk bisnis kami, dan hasilnya terkait langsung dengan laba tahun depan kami. Berkata Biao, saya bisa mengikuti acara tahun lalu. Namun, saya telah mendengar bahwa kompetisi tahun ini sangat ketat, dan akan ada juga pengguna kekuatan internal. Zhou Tianhao menghela nafas. Sebuah turnamen? Minat Chen Fan terguncang. Anda ingin saya membantu Anda bertarung di turnamen? Chen Fan mengerutkan alisnya. Tidak. Saya tidak akan berani. Saya sudah mengundang Master Kuo sebagai juara saya. Saya ingin mengundang Anda untuk ikut dengan saya berjaga-jaga. Saya juga ingin bertemu lebih banyak pengguna kekuatan internal. Aku akan pergi denganmu. Beritahu saya kapan harus pergi.
Jawab Chen Fan sambil mengakhiri panggilan telepon. Setelah dia belajar lebih banyak tentang Suao, Chen Fan mulai fokus membangun susunan sihir. Dalam 2 minggu berikutnya, dia bergegas pulang begitu dia selesai sekolah dan mulai mengerjakan batu-batuan dari lautan dalam. Batuan itu sangat besar, masing-masing seukuran gajah dengan berat beberapa ratus kilo. Namun itu hanya batu biasa dan hanya bisa menyerap sejumlah kecil ki air persatuan volume. Oleh karena itu adalah batuan biasa, maka untuk memenuhi persyaratan membuat susunan, Chen Fan harus mengandalkan ukuran. Butuh setidaknya beberapa jam dalam sehari bagi Chen Fan, untuk menutupi salah satu batu itu dengan simbol, dan untuk menyelesaikan susunannya. Dan ia membutuhkan 16 batu. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Chen Fan bekerja siang dan malam dengan rajin dan akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya, 16 batuan permata mentah dari lautan, telah berada di wilayahku sekarang. Chen Fan menghela nafas. Dia berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah. Dia melihat batu-batu gelap berdiri di jalan setapak yang menghubungkan danau ke tempat dia berdiri setiap beberapa ratus meter. Simbol dan prasasti menutupi semua batu itu. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan susunan penyaluran roh. Pikir Chen Fan. Chen Fan lalu duduk dengan menyilangkan kakinya. Dia menghadapi hamparan luas danau dan menutup matanya, memperluas energi jiwanya ke dimensi kosong. Di dalam kehampaan, Chen Fan dikelilingi oleh kegelapan yang tidak bisa ditembus. Namun, dia samar-samar bisa melacak 16 titik yang berkedip-kedip di kejauhan. Itu adalah 16 batu lautan dalam. Datang! Chen Fan berteriak dan menghubungkan energi jiwanya dengan titik pertama. Titik itu berkedip-kedip sesaat sebelum menghidupkan kecerahannya. Sinar cahaya yang nyaris tidak terlihat keluar dari batu pertama dan ketika itu mendarat di batu kedua juga menyala seperti yang pertama. 2, 3, 4. Akhirnya, semua 16 batu menyala. 16 batu ini bersinar terang di dalam kehampaan gelap, seperti 16 obor. Di dalam dimensi kekosongan, energi mereka bisa dirasakan bahkan dari jauh. Ini luar biasa. Saat semua 16 obor menyala, Chen Fan menjadi waspada dan siap untuk akhirnya menendang memulai susunan. Beberapa detik pertama adalah momen paling kritis dari keseluruhan proses. Begitu susunan dimulai, gerbang spirit akan terbuka, dan semua spirit ki di dalam danau Yan Gui akan dihisap ke susunan dalam hitungan detik. Jika susunan tidak cukup kuat untuk menahan spirit ki, Chen Fan tidak hanya harus memulai dari awal lagi, tetapi juga berisiko membahayakan hidupnya sendiri. Chen Fan bisa merasakan tekanan di tubuhnya meningkat ketika sarafnya menampung semakin banyak energi. Tekanan yang terus meningkat di dalam diri Chen Fan tidak mengecewakannya. Alih-alih, dia senang dengan banjir energi yang melonjak di dalam dirinya. Dia membiarkan sejumlah energi yang tak terukur masuk ke dalam tubuhnya, bertabrakan dengan setiap bagian otot dan tulang. Chen Fan menggandakan teknik pembentukan tubuh fana dan menggali lebih, untuk menyerap sebanyak mungkin spirit ki. Setelah beberapa saat, tulangnya mulai bersinar dengan warna batu giok. Segera, cahaya itu mulai menyebar sampai semua 206 tulang di tubuh Chen Fan diliputi oleh cahaya krem. Perubahan misterius dan mendalam terjadi di dalam tubuh Chen Fan. Setelah beberapa saat, Chen Fan perlahan membuka matanya, dan kemudian menghela nafas lega. Pada saat itu banjir spirit ki dari danau juga telah surut. Banjir spirit telah berkurang menjadi tetesan, dan semua energi dengan aman terkandung dalam susunan pengumpulan roh. Akhirnya aku bisa mencapai tahap kedua teknik pembentukan tubuh fana yaitu tulang giok. Namun, batuan laut ini sama sekali tidak cocok untukku. Aku harus menemukan bahan-bahan yang lebih baik di masa depan. Pikir Chen Fan berencana. Seperti yang Chen Fan harapkan, konsentrasi tinggi dari spirit ki telah menyebabkan kabut terbentuk di dalam dan di sekitar rumah, membuatnya lebih cocok terlihat seperti rumah seorang petani. Batuan laut hampir tidak seefektif yang saya harapkan. Saya harus mencari pengganti yang lebih baik segera, Chen Fan mengeluh. Meskipun sedikit tersendat, susunan itu bekerja sukses. Tidak seperti banyak teknik pembentukan fondasi lainnya, teknik pembentukan tubuh fana dibagi menjadi 5 tingkatan. Kulit es, tulang giok, darah perak, mata emas, dan tubuh dao. Begitu dia mencapai level kelima, dia akan dapat mencapai persyaratan fisik untuk menyelesaikan tingkat spirit bawaan. Dia harus bisa menghubungkan energi jiwanya dengan semua jenis ki di bumi tanpa kesulitan.
Dia perlahan merasakan tubuhnya dipenuhi energi. Dia bisa merasakan bahwa tulangnya dibentengi dan hampir tidak bisa patah. Hari ini aku berhasil mencapai tahap tulang giok ketika membangun susunan pengumpulan roh. Dan aku juga mendapatkan lebih banyak kekuatan. Yang saya butuhkan sekarang adalah untuk mengujinya, kata Chen Fan sambil menggelengkan kepalanya. Kuharap di turnamen nanti, akan ada lawan yang kompeten untuk bertarung. Katanya lagi dengan penuh harap. Dia berharap Master Lei Qianjue, gurunya Lin Bao, akan datang untuk membalaskan dendam muridnya. Tiba-tiba, telepon Chen Fan berdering, dan itu dari Zhou Tianhao. Dia menelepon untuk memberitahu Chen Fan bahwa turnamen seni bela diri akan segera dimulai. Minggu pagi, kendaraan Zhou Tianhao diparkir tepat di pintu masuk komunitas sisi danau. Selain Chen Fan, Zhou Tianhao, Master Kuo dan Abiao, masih ada 10 pengawal lainnya yang ikut serta. Mereka mengendarai total 5 mobil. Abiao mengendarai mobil tempat Chen Fan dan Zhou Tianhao berada. Apakah kita akan menuju provinsi Dongjiang? Tanya Chen Fan ingin tahu. Ya. Wilayah Qingyang adalah kota perbatasan antara Provinsi Dongjiang dan Provinsi Hudong. Pengawasan hukum sangat longgar di sana. Zhou Tianhao menjelaskan. Setiap tahun sekitar waktu ini, penduduk desa akan menjadi tuan rumah kompetisi gulat dan kungfu. Kami telah memilih waktu ini untuk menjadi tuan rumah turnamen bela diri, dan juga untuk menghormati tradisi mereka. Selain aspek bisnis, turnamen ini adalah kompetisi untuk seniman bela diri terbaik. Dan tidak bisa dihindari bahwa di waktu ini akan ada perjudian di turnamen itu. Banyak jutawan akan datang dan menonton mereka. Abiao menambahkan. Kota Chuzhou hanya berjarak 2 jam dari Provinsi Dongjiang. Begitu mereka melaju melintasi perbatasan, pemandangan di luar jendela mobil berubah drastis. Chen Fan menemukan nuansanya sangat mirip dengan pedesaan yang dia kunjungi ketika dia masih kecil. Waktu tampaknya telah berhenti di sini, dan semuanya tampak persis seperti mereka di tahun 80-an. Begitu mereka memasuki Kabupaten Qingyang, mereka menepi di samping gedung mewah berlantai 3. Bos Zhou, kamu akhirnya di sini. Seseorang sudah menunggu mereka di pintu masuk. Orang itu sebenarnya adalah wakil wali kota daerah setempat, namun karena pergaulannya yang luas, panggilan bos menempel di wajahnya. Master Chen, Master Kuo, ini Bos Zhang dari Kabupaten Qingyang. Zhou Tianhao memperkenalkan pemilik rumah dengan malas. Astaga! Jangan panggil saya bos. Panggil saja saya Xiao Zhang. Bos Zhang bergegas menjawab. Bagi seorang bangsawan setempat dari sebuah desa kecil, Zhou Tianhao dianggap sebagai raja yang kuat. Bahkan bantuan kecil dari Zhou Tianhao akan sangat bermanfaat bagi bangsawan setempat sehingga dia akan tertawa dalam mimpinya. Bos Zhang melirik rombongan Zhou Tianhao, dan dia dengan cepat melihat Chen Fan dan memperhatikan otoritas yang diperintahkan bocah itu. Apakah ini Master Chen? Tanyanya lagi. Iya. Tuan Chen adalah teman Tuan ketiga Wei. Zhou Tianhao berkata dengan tipis. Kegembiraan melintas di wajah Bos Zhang. Dia mengulurkan kedua tangan dan memompa tangan Chen Fan dengan penuh semangat. Akhirnya, suatu kehormatan. Saya merasa sangat tersanjung. Keluarga Wei adalah nama rumah tangga di seluruh Tiongkok, dan karena itu, Bos Zhang akrab dengan tuan ketiga dan kekuasaannya. Melihat betapa muda Chen Fan itu, Bos Zhang bahkan lebih yakin bahwa Chen Fan berasal dari keluarga yang bergengsi. Kalau tidak, dia tidak akan berteman dengan tuan ketiga. Setelah dipikir, senyum Bos Zhang makin melebar dan ia menjadi lebih antusias untuk menyenangkan Chen Fan. Ini pertama kalinya Master Chen mengunjungi desamu. Tolong layani dia, kata Zhou Tianhao. Kamu bisa mengandalkanku, Bos Zhang menepuk dadanya dan tersenyum. Begitu mereka memasuki gedung 3 lantai, Chen Fan disambut oleh beberapa gadis muda yang menarik. Salah satu gadis duduk di samping Chen Fan. Dia adalah yang termuda dan paling menarik. Sambil menunggu, Chen Fan memulai percakapan singkat dengannya. Namanya Asiu, dan dia berasal dari keluarga besar dan memiliki banyak saudara. Karena orang tuanya tidak mampu membayar semua anaknya untuk kuliah, Asiu terpaksa berhenti sekolah dan bekerja menjadi pelayan di hotel milik pemerintah setempat. Setelah makan siang, Chen Fan berencana untuk berjalan-jalan di sekitar desa dan menjelajah. Bos Zhang bergegas menyarankan Chen Fan untuk membawa Asiu bersamanya.
Alasannya, dengan adanya orang lokal, itu akan menghindarkan perhatian yang berlebih dari penduduk setempat, yang cenderung menatap kepada orang asing yang mereka baru temui. Dan Chen Fan pun menyetujuinya. Ketika mereka berjalan di jalan utama kota, sekelompok besar orang menuju ke arah yang berlawanan. Langkah percaya diri dan angkuh mereka menunjukkan kekuatan besar pemimpin mereka. Di tengah kelompok, Chen Fan melihat seseorang yang ia kenal. Itu Suao. Kelompok itu memblokir jalan, dan Chen Fan pun berhenti. Setelah Suao memperhatikan Chen Fan, dia berhenti sejenak dan menatap bocah itu dengan pandangan menyelidik. Mengapa kamu ada di sini? Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.